Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nazrudin Rahmat MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikolog Pendidikan. Perkenalkan nama saya Luna Iswara dengan NIM 2012328. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai motivasi, bakat, dan minat. Motivasi, bakat, dan minat. Pengertian motivasi. Motivasi secara etimologi adalah dorongan atau daya pergerakan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai faktor pendorong internal yang mempengaruhi tindakan seseorang. Selanjutnya ada motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada Eisenhower berpendapat bahwa motivasi adalah seni membuat orang melakukan apa yang ingin mereka lakukan karena mereka ingin melakukannya. Selanjutnya ada dari Murray berpendapat bahwa motivasi adalah inti dari bisnis dan motivasi selalu mengacu pada sesuatu dalam organisme. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Yang pertama ada motivasi sebagai pendorong, yaitu di mana motivasi itu mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Yang kedua ada motivasi sebagai penggerak perbuatan, yaitu di mana nantinya bisa mendorong sikap anak untuk melakukan aktivitas belajar dengan segenap jiwa dan raganya. Yang selanjutnya ada motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu anak didik harus memiliki motivasi yang dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Selanjutnya ada upaya meningkatkan motivasi dalam belajar, yaitu anak didik itu berperan penting bagi seorang guru dengan bagaimana hal itu membuat anak didik terlihat aktif dalam ruang lingkup belajarnya. Selanjutnya ada pengertian minat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Minat juga dapat diartikan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Selanjutnya ada faktor minat menurut Crow. Yang pertama ada faktor inner urge, yaitu rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Misalnya, kecenderungan terhadap belajar. Dalam hal ini, seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua ada the factor of social motive, yaitu minat seseorang terhadap objek atau suatu hal. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan oleh motif sosial. Misal seseorang berminat pada prestasi tinggi agar dapat status sosial yang tinggi pula. Yang terakhir ada emotional factor, yaitu perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek. Misalnya, perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambahkan semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang berkembang. Selanjutnya ada pengertian bakat. Bakat adalah suatu keterampilan yang dapat dicirikan, yaitu keahlian dalam suatu bidang atau keterampilan. Ada yang lebih baik dalam bahasa, ada yang lebih baik dalam matematika, ada yang lebih baik dalam sejarah, dan sebagainya.
bakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan atau potensi bawaan yang perlu dikembangkan atau dilatih. Selanjutnya ada jenis-jenis bakat, yaitu yang pertama ada bakat umum. Bakat umum yaitu merupakan suatu kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki bakat. Yang kedua ada bakat khusus, yaitu kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Misalnya bakat seni, bakat pemimpin, bakat berceramah, bakat berolahraga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.